Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rismawati Ramdhani. Di video ini saya ingin membahas tentang operasi biner. Ini definisi dari operasi biner. Misalkan S adalah suatu himpunan tak kosong, maka operasi bintang dikatakan operasi biner pada S jika bintang memasangkan setiap pasangan terurut A, B di S dengan tepat satu elemen di S. Ya, jadi kita dapat notasikan seperti ini ya. Jadi bintang ini adalah suatu operasi yang menghubungkan himpunan S kali S ya, hasil kali kartesius antara S dengan S ya, dihubungkan ke suatu ke himpunan S lagi gitu. Ya, jadi dapat Anda lihat ini adalah suatu pemetaan, tetapi domainnya itu adalah hasil kali kartesius gitu antara S dengan S dan kodomainnya adalah S. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah notasi untuk hasil operasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu unsur di S kali S ya, maka unsur tersebut merupakan pasangan-pasangan terurut ya. Sekali lagi kita ingat kembali definisi dari hasil kali kartesius antara dua buah himpunan. Jadi kalau misalnya dua buah himpunan dikalikan gitu ya dengan operasi hasil kali kartesius, maka elemen-elemen dari hasil operasi kartesius itu adalah pasangan-pasangan terurut seperti ini. Misalnya S-nya adalah 1, 2, 3, maka unsur-unsur dari S kali S-nya itu adalah 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, dan 3,1, 3,2, 3,3 ya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah notasi untuk suatu pasangan terurut dari S kali S gitu ya. Jadi suatu unsur di S kali S ya, yaitu A, B. Nah, nanti si A, B ini dipasangkan ke suatu unsur di S gitu. Seperti itu. Ya, jadi A bintang B bukan unsur di S kali S, tetapi unsur di S, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi kalau misalnya saya punya suatu himpunan berhingga S yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3, lalu saya membuat suatu operasi bintang pada S ini yang didefinisikan atau direpresentasikan dalam tabel 1 seperti ini ya. Jadi ini tuh maksudnya itu seperti ini. 1 dioperasikan dengan 1 oleh operasi bintang menghasilkan 1. Ya. 1 dengan 2 menghasilkan 2. 1 dengan 3 ya. 2 bintang 1 adalah 3, 2 bintang 2 adalah 2, dan seterusnya. Jadi ini adalah hasil operasinya. Nah, pertanyaannya, apakah ini merupakan operasi biner? Jawabannya iya. Kenapa? Karena setiap pasangan terurut di S kali S ya dapat dipasangkan ke tepat satu unsur di S lagi gitu. Dapat Anda lihat tadi ya, saya mengoperasikan 1 dengan 1 itu kan berarti saya melakukan suatu operasi terhadap apa namanya? Ya, saya mengoperasikan 1 dengan 1 ke 1 gitu, dan ini 1 ini ada di S gitu ya. Jadi semua hasil operasinya ini dapat Anda lihat dari mulai kolom kedua sampai keempat dan baris kedua sampai keempat ya, yang ini yang 3 ini, 3 kali 3 ini. Nah, ini adalah hasil-hasil operasi dari pasangan-pasangan terurut di S kali S ya. Dan dapat Anda lihat bahwa hasilnya ini adalah unsur-unsur di S juga gitu ya. Jadi operasi bintang ini merupakan operasi biner seperti itu. Dapat kita lihat di sini ya. Dapat kita notasikan seperti ini, bintang ini memasangkan S kali S ke S gitu. Dan hasil pasangannya seperti ini, hasil operasinya ya. 1,1 ini dipasangkan ke 1 karena apa? Karena 1 bintang 1 adalah 1. Dapat Anda lihat dari tabel ini seperti ini ya. Lalu 1,2 ini dipasangkannya ke 2. Kenapa? Karena dapat Anda lihat di sini di tabel ini bahwa bintang 2 adalah 2. Dapat lihat di sini ya. 1-nya di sini, 2-nya di sini, maka hasil bintangnya adalah di sini gitu. Lalu 1 bintang 3 itu adalah 3 ya.
maka dapat kita tulis 1,3 dipasangkannya ke tepat satu unsur di S yaitu 3 gitu. Ya. Lalu 2,1 ya 2,1 itu dipasangkannya ke berapa? Ke 3. Ya, kenapa? Karena di sini 2 bintang 1 adalah hasilnya adalah 3. Lalu 2,2 juga dipasangkan ke tepat satu unsur yaitu unsur 2. Dapat Anda lihat di sini 2 bintang 2 adalah 2. Dan seterusnya dapat Anda lihat bahwa setiap unsur di S kali S dipasangkan ke tepat satu unsur di S ya. Dan hal ini menyimpulkan bahwa S ini ya operasi bintang pada S ini merupakan suatu operasi biner pada S. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi contoh operasi biner yang kita kenal yaitu operasi penjumlahan pada himpunan bilangan real. Nah, jadi kalau kita pandang operasi penjumlahan pada bilangan real ya, jadi kita memasangkan pasangan terurut dari bilangan real ini ke bilangan real lagi gitu. Jadi seperti ini ya. A, B dipasangkan ke A plus B, di mana A plus B ini akan ada di R untuk setiap A dan B yang ada di R. Contohnya seperti ini, 1,1 dipasangkannya ke 2. Karena apa? Karena 1 plus 1 adalah 2 ya. Lalu 11,-8 dipasangkan ke 3 karena 11 ditambah min 8 adalah 3. Lalu misalnya setengah dengan seperempat ya, setengah koma seperempat dipasangkan ke 3/4. Karena setengah ditambah seperempat adalah 3/4. Ya jadi ini contoh kecil ya dari beberapa hasil tadi. Ini sebagian kecil sebagai ilustrasi bahwa ini bukan bukti ya, ini hanya ilustrasi bahwa operasi penjumlahan pada bilangan real adalah merupakan operasi biner gitu ya. Karena memang kita tahu bahwa ketika kita ambil 2 bilangan real, kemudian dia dijumlahkan, maka hasil penjumlahannya tunggal ya, dan merupakan suatu unsur juga di bilangan real. Jadi kayak misalnya di sini 1 plus 1 nilainya berapa? 2 gitu. Ini udah pasti 2, nggak akan ada lagi nilai lain yang merupakan hasil dari 1 plus 1 gitu kan. Jadi setiap unsur di A, B ya, 1,1 ini dipasangkan ke tepat satu unsur itu 2 aja, nggak bisa yang lain gitu kan. Ya. Dan si 2 ini adalah unsur di R gitu. Contoh berikutnya, nah misalkan saya punya suatu himpunan bilangan real slide 0 gitu ya, notasinya seperti ini. Jadi bilangan-bilangan yang ada di himpunan ini adalah semua bilangan real kecuali 0 gitu ya. Nah, operasi penjumlahan pada himpunan ini bukan operasi biner. Kenapa? Ingat tadi syarat operasi biner itu kalau saya sederhanakan itu ada 2 gitu. Yang pertama adalah setiap unsur di S kali S harus dipasangkan ke tepat satu unsur ya. Dan satu unsur tersebut harus unsur di S lagi gitu. Nah, jadi kita akan cek. Perhatikan unsur 2 dengan min 2. 2 dengan min 2 adalah unsur di himpunan ini. Tetapi ketika kita operasikan dengan operasi ini, dengan operasi penjumlahan, maka didapat hasilnya adalah 0. Ya kan? 2 plus min 2 adalah 0. Sedangkan 0 ini bukan unsur di sini gitu, tidak ada di sini gitu ya. Ya jadi karena ada sepasang unsur di sini, ketika dijumlahkan hasilnya tidak ada di sini gitu, maka operasi ini bukan merupakan operasi biner gitu. Yang dapat dikatakan seperti ini, 2 dengan min 2 itu elemen dari himpunan ini, tetapi 2 plus min 2 itu 0 hasilnya, dan 0 ini bukan elemen dari ini gitu. Maka ini mengakibatkan atau ini menyimpulkan bahwa operasi penjumlahan pada himpunan ini bukan merupakan operasi biner pada himpunan ini gitu. Nah, contoh berikutnya misalnya MR. MR ini adalah himpunan semua matriks dengan entry-entry-nya adalah bilangan real. Pertanyaannya, apakah operasi penjumlahan matriks merupakan operasi biner pada himpunan ini? Nah, jadi kalau kita ambil 2 buah matriks dengan entry bilangan real, apakah dia bisa dijumlahkan, dan apakah hasil penjumlahannya itu ada di MR lagi gitu, adalah merupakan matriks lagi gitu. Ternyata coba menurut Anda apakah setiap matriks dapat dijumlahkan? Ternyata
Tidak ya. Kenapa? Contohnya adalah ketika kita punya dua matriks yang ukurannya berbeda. Ya, dua matriks yang ukuran berbeda tidak dapat dijumlah. Ya, jadi operasi penyembelahan pada matriks dengan entry bilangan real ini bukan merupakan operasi biner ya, karena ada unsur di MR kali MR yang tidak dapat dipasangkan dengan tepat satu unsur di MR. Jadi artinya ada dua unsur di MR yang tidak dapat dijumlahkan seperti itu. Nah, contoh 5 adalah misalnya M2R adalah himpunan semua matriks berukuran 2 kali 2 dengan entry-entry-nya adalah bilangan real. Apakah operasi penyembelahan matriks merupakan operasi biner pada M2R? Nah, jawabannya apakah semua unsur di semua matriks yang berukuran 2 kali 2 itu dapat dioperasikan, dapat dijumlahkan? Dan apakah hasil penjumlahannya juga merupakan matriks berukuran 2 kali 2? Ternyata iya, gitu ya. Ya, jadi setiap dua matriks berukuran 2 kali 2 ini pasti dapat dijumlahkan. Dan hasil penjumlahannya adalah suatu matriks berukuran 2 kali 2 juga kan, yang entry-entry-nya juga bilangan-bilangan real lagi gitu. Ya. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan matriks ini adalah suatu operasi biner gitu. Ya. Ya, karena setiap unsur di M2R kali M2R dapat dipasangkan dengan tepat satu unsur di M2R gitu. Nah, selanjutnya adalah saya punya suatu operasi ya. Jadi misalnya, nah ini notasi ini ya, notasi kurung R, pagar, ini tuh dapat dinotasikan sebagai pasangan terurut dari himpunan dengan operasinya gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya saya punya operasi pagarnya ini adalah suatu pemasangan unsur-unsur di R kali R ke R gitu ya. Dengan definisinya adalah seperti ini. Untuk setiap A, B di R, A pagar B sama dengan AB plus A plus B. Pertanyaannya apakah operasi ini merupakan operasi biner di R? Nah, jawabannya adalah ya, operasi pagar ini adalah suatu operasi biner pada himpunan bilangan real. Karena apa? Karena pagar ini memasangkan setiap anggota dari R kali R ke tepat satu anggota di R. Dapat Anda cek ya, jadi kalau misalnya A-nya 1, B-nya 2 misalnya, maka hasil operasinya adalah 1 kali 2 ditambah 1 tambah 2, yaitu 5 gitu. Ya. Dan seterusnya gitu, dan semuanya, dan setiap kita ambil A dan B, dia dapat dioperasikan. Dan hasil operasinya itu ada di R gitu. Ya. Jadi setiap kita ambil dua bilangan real A dan B, lalu kita operasikan, maka hasil operasi pagarnya itu adalah suatu unsur yang ada di R juga, suatu bilangan real juga, gitu, seperti itu. Nah, oke, jadi ya ini udah saya jelaskan tadi ya ilustrasinya. Nah, oke, nah ada beberapa sifat dari operasi biner yang harus kita ketahui gitu ya. Nah, yang pertama adalah sifat komutatif. Jadi definisinya adalah seperti ini. Suatu operasi biner bintang pada S dikatakan komutatif jika untuk setiap unsur A dan B di S berlaku A bintang B sama dengan B bintang A gitu. Nah, contohnya contoh operasi biner yang bersifat komutatif adalah operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat ya. Jadi kalau kita punya dua unsur di bilangan bulat, kalau kita jumlahkan 1 ditambah 2 itu sama dengan 2 ditambah 1 gitu kan ya. Jadi dia berlaku komutatif bolak-balik gitu ya. Jadi kalau kita ubah urutannya dia sama saja gitu ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Begitu juga dengan perkalian gitu ya. 3 dikali 5 sama saja dengan 5 dikali 3 gitu kan, seperti itu. Nah, maka operasi penjumlahan dan operasi penjumlahan pada bilangan bulat pada himpunan bilangan bulat merupakan bersifat komutatif, dan operasi perkalian pada himpunan bilangan bulat juga bersifat komutatif. Oke, nah contoh berikutnya bagaimana dengan operasi ini ya? Apakah ini bersifat komutatif? Nah, ini adalah tabel yang tadi ya, yang udah kita buat di contoh 1 kalau tidak salah ya. Nah, kita akan cek apakah operasi biner ini bersifat komutatif. Apakah setiap
apakah A bintang B sama dengan B bintang A untuk setiap A dan B yang ada di S gitu ya. Ini adalah S-nya adalah 1, 2, 3 anggotanya ya. Nah, kita cek berdasarkan tabel 1 gitu ya. Kita melihat 1 bintang 2 ya, yaitu yang ini. 2 ini adalah hasil operasi 1 dengan 2. Operasi bintang 1 dengan 2 ya. Tetapi 2 kali 1-nya 3 gitu, dapat Anda lihat di sini. Ya, 3 ini adalah hasil operasi bintang 2 dengan 1. Nah, artinya 1 bintang 2 tidak sama dengan 2 bintang 1. Oleh karena itu, operasi biner ini tidak bersifat komutatif gitu ya. Seperti itu. Ya, karena ada sepasang unsur A dan B di S yang mengakibatkan A bintang B-nya tidak sama dengan B bintang A. Operasi sifat berikutnya dari operasi biner yang harus kita tahu juga adalah sifat asosiatif. Nah, definisinya seperti ini. Suatu operasi biner bintang pada S dikatakan asosiatif jika untuk setiap unsur A, B, dan C di S berlaku A bintang B. Bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Jadi yang ini kita operasikan dulu A bintang B-nya, hasil operasinya kita operasikan ke C gitu. Kalau yang ini B dengan C-nya kita operasikan dulu, lalu si A ini kita operasikan dengan hasil operasi dari B dengan C tadi gitu. Nah, operasi biner yang bersifat asosiatif contohnya adalah operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat dan operasi perkalian pada himpunan bilangan bulat. Ya, ini kita tahu. Jadi contohnya adalah 1 ditambah 2 ya, ditambah 3 sama aja dengan 1 ditambah 2 tambah 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya 2 ditambah 3 duluan yang dijumlahkan hasilnya 5 gitu ya. Lalu nanti 1 ditambah 5 itu 6 sama aja dengan ketika kita menjumlahkan 1 dengan 2 dulu, 1 tambah 2 dulu hasilnya 3, lalu ditambahkan dengan 3 gitu. Ya, jadi sama aja. Begitu juga untuk yang operasi perkalian. Nah, sekarang bagaimana dengan operasi yang tadi ya, operasi biner pada tabel 1, apakah dia bersifat asosiatif? Oke, kita cek berdasarkan tabel 1 ini, saya ambil A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 3. Kita cek 1 bintang 2, ini adalah 2 ya, lalu dibintangkan lagi dengan 3 gitu. Jadi 2 bintang 3 sekarang. 2 bintang 3 itu adalah 2. Nah, berarti ini hasilnya. Nah, lalu bagaimana dengan nilai yang ini? Berarti kita cari dulu hasil dari 2 bintang 3. 2 bintang 3 itu adalah 2 ya. Nah, ini. Nah, lalu nanti kita operasikan 1 dengan hasil 2 bintang 3 tadi. Berarti 1 dibintangkan dengan 2. Hasilnya 1 bintang 2 adalah 2. Nah, sama ya, sama. Tapi kita harus cek dulu. Karena ketika ada yang tidak sama, maka otomatis dia langsung kita simpulkan dia tidak bersifat asosiatif gitu. Jadi sekarang cek yang berikutnya, misalnya ketika A-nya 3, B-nya 1, dan C-nya 2 gitu. Coba berarti kita operasikan dulu 3 dengan 1. 3 dengan 1 adalah 1 ya, hasilnya ini 3 dengan 1 ya. Nah, lalu si 1 ini dioperasikan dengan 2. Berarti kita cari 1 bintang 2. 1 bintang 2 itu 2. Ini ya. Sekarang yang yang ininya gitu ya. 1 dulu dengan 2 dioperasikan bintang. 1 dengan 2, 2 ya. Nah, oke, berarti ini 2 ya. Saya tulis di sini 2. Nah, kemudian sekarang 3 dioperasikan dengan hasil operasi 1 dengan 2 tadi. Ya, jadi kita operasikan 3 dengan 2 gitu. 3 dengan 2 hasilnya adalah 3. Nah, dapat Anda lihat di sini tidak sama ya. 3 bintang 1 ya, bintang 2 tidak sama dengan 3 dibintangkan dengan hasil bintang 1 dengan 2 gitu. Ya. Oleh karena itu operasi biner pada tabel ini juga tidak bersifat asosiatif gitu. Ya. Nah, karena ada pasangan ABC di S yang tidak memenuhi kesamaan ini gitu ya. Seperti itu. Sifat operasi biner lainnya yang harus kita tahu adalah memiliki unsur identitas. Nah, definisinya adalah seperti ini. Dikatakan unsur identitas dari operasi biner bintang di S jika untuk setiap unsur A di S berlaku A di bintang E sama dengan A dan E bintang A sama dengan A. Nah, jadi ada suatu unsur yang kalau dia dioperasikan dengan apapun unsur di A, maka
apapun unsur di S gitu ya, maka hasilnya adalah unsur itu sendiri, unsur yang ada di S itu sendiri gitu. Ya, maka si E ini adalah dikatakan unsur identitas. Contohnya, contoh operasi biner yang memiliki unsur identitas adalah operasi penjumlahan pada himpunan bilangan real. Karena ada suatu unsur nol ya, unsur nol di mana setiap bilangan real apapun kalau dijumlahkan dengan nol hasilnya adalah bilangan real itu sendiri gitu ya. Maka nol ini disebut sebagai unsur identitas gitu ya. Jadi nol ditambah A sama dengan A ditambah nol sama dengan A untuk setiap bilangan real A. Nah, lalu bagaimana dengan operasi perkalian pada himpunan bilangan real? Apakah dia juga punya unsur identitas? Ya, ya unsur identitasnya adalah satu. Ya, karena apa? Karena apapun bilangan realnya kalau dikalikan dengan satu hasilnya adalah dirinya sendiri, gitu ya. Seperti itu. Oke, ada contoh lainnya. Oh, oke. Jadi saya punya suatu operasi ya, saya didefinisikan suatu operasi bintang pada R gitu ya. R ini adalah himpunan bilangan real ya. Dan operasinya seperti ini. A bintang B itu sama dengan A kali B ditambah A plus B ya. A kali B ini adalah operasi perkalian biasa ya, operasi perkalian pada bilangan real, dan plus ini adalah operasi penjumlahan pada bilangan real yang kita ketahui gitu. Nah, apakah operasi ini memiliki unsur identitas? Nah, kita cek. Oke, sebelum kita cek apakah operasi ini memiliki unsur identitas, kita perhatikan bahwa operasi ini merupakan operasi biner ya, karena kalau kita ambil sembarang A dan B di R, maka kita bisa operasikan seperti ini ya, dan hasil operasinya akan merupakan unsur-unsur di R juga gitu ya, maka dia adalah merupakan operasi biner. Ya, setiap kali kita ambil A dan B ya, A, B dapat dipasangkan ke tepat satu unsur di R gitu ya, seperti itu. Nah, oke, nah sekarang kita cek apakah operasi biner ini tuh memiliki unsur identitas. Nah, untuk mengetahui ini kita perlu apa ya namanya? Kita buat alur mundur gitu. Kita melakukan pengandaian gitu, andaikan dia punya unsur identitas gitu ya. Ini bukan jawaban ya, ini bukan bukti, tapi ini kita coretan kita dulu gitu. Kayak kita melakukan alur mundur, kita akan mencari dulu kalau dia punya unsurnya seperti apa gitu. Ya, kalau dia punya unsur identitas, apa unsurnya gitu. Jadi kita lakukan coretan-coretan dulu seperti ini ya, dengan melakukan alur mundur. Jadi kita cek andaikan si operasi ini tuh memiliki unsur identitas. Katakanlah I unsurnya. Nah, lalu I-nya itu harus seperti apa? Kan seperti itu ya. Nah, karena I adalah unsur identitas, maka A dioperasikan dengan I harus A lagi kan. Karena I-nya unsur identitas. Apapun unsur yang dioperasikan dengan I, hasilnya adalah unsur itu sendiri. Dan sebaliknya, I pagar A sama dengan A gitu. Ya. Nah, tapi A pagar I dengan I pagar A ini bersifat komutatif ya, dapat Anda cek gitu bahwa A pagar I sama dengan I pagar A. Kalau kita lihat ke sini ya, A pagar B ini sifatnya komutatif gitu kan ya, karena ya dia berlaku A pagar B sama dengan B pagar A. Anda bisa cek gitu ya, Anda bisa cek. Nah, oke, nah karena dia bersifat komutatif, saya bisa ambil salah satu saja gitu ya. Yang ini operasi ini gitu, A bintang I sama dengan A gitu, dan kita akan elaborasi gitu yang ini gitu ya. Nah, karena kalau kita sudah membuktikan ini, otomatis ini juga terbukti gitu, karena memang karena bersifat komutatif tadi gitu ya, ini sama dengan ini gitu. Nah, sekarang saya ambil yang salah satu saja yang ini gitu. Ketika A bintang I-nya sama dengan A, nah perhatikan bahwa berdasarkan definisi dari operasinya sendiri ya, A bintang B sama dengan A kali B ditambah A plus B. Maka A bintang I itu adalah sama dengan A dikali I ditambah A plus I gitu kan. Nah, karena ini ya, karena A bintang itu harus sama dengan A, maka AI plus A plus I juga sama dengan A. Itu saya tulis di sini. Nah, lalu setelah itu saya kurangkan kedua ruas dari sini dengan A. Ya, dikurangkan dengan A kedua ruasnya, maka kita dapatkan apa?
AI plus I sama dengan 0 ya. Nah, kita dapat AI plus I sama dengan 0. Nah, yang ini kita sederhanakan, I-nya kita keluarkan, jadi kita faktorkan gitu ya. Jadi ini kita dapat I dikali A plus 1 sama dengan 0. I dikali A plus 1 ini sama dengan AI ditambah I gitu. Nah, dari sini kita bisa memfaktorkan dari ini kita dapat simpulkan bahwa I-nya sama dengan 0 atau A plus 1-nya sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kalau misalkan A plus 1-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Kalau A plus 1-nya sama dengan 0, maka A-nya harus min 1. Ya. Dan ini kontradiksi dengan pemisalan bahwa A-nya ini adalah suatu sembarang unsur di R gitu kan. Ya. Jadi sekali lagi, jika kita ambil yang jika A plus I-nya sama dengan 0, maka haruslah A-nya sama dengan min 1. Padahal ini kontradiksi dengan pemisalan bahwa A-nya ini adalah sembarang bilangan di R gitu ya, sembarang bilangan real. Maka haruslah yang bukan yang ini, tetapi yang ini. Maka haruslah I-nya yang sama dengan 0, bukan A plus 1-nya yang sama dengan 0 gitu. Oleh karena itu kita simpulkan I-nya sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah coretan kita bahwa dari sini kita dapatkan kalaupun si operasi ini punya unsur identitas, maka unsur identitasnya itu adalah I-nya I sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang baru deh kita buktikan. Baru kita lakukan pembuktiannya gitu. Kita mengklaim bahwa operasi ini punya unsur identitas dan unsur identitasnya adalah I sama dengan 0 gitu ya. Jadi klaim bahwa I sama dengan 0 ini adalah unsur identitas dari operasi pagar pada himpunan bilangan real. Nah, baru di sini kita buktikan. Kita ambil sembarang unsur A di R, kita akan buktikan bahwa A dipagarkan dengan 0 gitu ya. A pagar 0 itu akan sama dengan A sendiri. Nah, buktinya adalah seperti ini. Nah, berdasarkan definisi dari operasi pagar, maka A pagar 0 itu sama dengan A dikali 0 ditambah A tambah 0 ya. Ini adalah definisi dari operasi pagar yang kita definisikan di awal. Nah, dari sini kita lakukan operasi, kita sederhanakan di sini ada A kali 0. A kali 0 kita tahu adalah 0 ya. Nah, jadi di sini kita dapat 0. Kita operasikan 0 tambah A tambah 0, kita tahu hasilnya adalah A gitu. Nah, terbukti bahwa A bintang 0 sama dengan A gitu ya. Dan juga 0 bintang A juga sama dengan A juga sih gitu. Tapi karena tadi kita sudah di awal kita sudah buktikan, kita sudah asumsikan dan memang terbukti gitu bahwa A bintang B ini selalu sama dengan A pagar B sama dengan B pagar A, maka otomatis ini tuh akan sama juga dengan A, ini akan sama juga dengan 0 pagar A gitu. Ya, jadi terbukti bahwa 0 ini adalah suatu unsur identitas operasi pagar pada himpunan bilangan real. Jadi operasi pagar pada himpunan bilangan real ini memiliki unsur identitas gitu. Yaitu unsur identitasnya adalah 0. Nah, sifat berikutnya dari operasi biner yang harus kita tahu juga yaitu sifat bahwa setiap unsur memiliki inverse atau balikan gitu. Nah, definisinya seperti ini. Untuk setiap unsur A di S terdapat Y di S, sehingga A bintang Y sama dengan E dan Y bintang A juga sama dengan E, di mana E adalah unsur identitas dari bintang di S gitu. Nah, unsur Y ini disebut sebagai inverse dari A dalam operasi bintang pada himpunan S. Jadi inverse dari A itu adalah suatu elemen yang kalau si A ini dioperasikan dengan inverse-nya akan menghasilkan unsur identitas gitu. Dan sebaliknya, jika si inverse-nya dioperasikan dengan A-nya, maka akan menghasilkan unsur identitas juga seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Setiap unsur A di himpunan bilangan real akan punya inverse pada operasi penjumlahan. Apa inverse-nya? Min A. Kenapa? Karena setiap unsur A kalau dijumlahkan dengan min A hasilnya adalah 0. Dan 0 ini kita tahu, kita sudah buktikan di contoh sebelumnya, 0 ini adalah suatu unsur identitas dari operasi penjumlahan pada bilangan real ini gitu. Ya, nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan operasi perkalian pada himpunan bilangan real? Apakah semua unsur memiliki inverse? Anda cek ya. Nah, saya akan memberikan contoh yang lain di sini. Misalnya saya punya
operasi pagar sama seperti yang tadi persis ya. Jadi operasinya sama seperti tadi. Nah, yaitu A pagar B sama dengan A dikali B ditambah A ditambah B. Nah, apakah setiap unsur di R ini memiliki inverse dengan operasi ini gitu ya? Nah, kita cek artinya apakah untuk setiap A di R terdapat Y di R sehingga A pagar Y sama dengan 0 gitu. Ya, karena apa? Kenapa harus 0? Ya karena 0 ini adalah unsur identitas dari operasi pagar pada himpunan bilangan real yang udah kita buktikan di contoh sebelumnya. Gitu. Nah, apakah setiap A punya inverse gitu kan ya? Nah, sekarang sama caranya kita buat alur mundur dulu gitu bahwa andaikan setiap unsur di R ini punya inverse gitu. Sebut saja inverse dari A-nya adalah Y gitu. Nah, kalau setiap unsur A di Y punya inverse, kalau setiap unsur A di R memiliki inverse dan inverse-nya adalah Y, maka haruslah memenuhi persamaan ini bahwa A pagar Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, lalu kalau begini akibatnya apa? Akibatnya berdasarkan operasi pagar tadi ya, A pagar Y itu kan adalah A dikali Y ditambah A ditambah Y ya. Oke, nah maka berdasarkan operasi pagar tadi kita punya persamaan ini ya. Nah lalu apa akibatnya kalau seperti ini persamaannya? Nah kita kurangkan kedua ruas dengan A. Kita kurangkan kedua ruas dengan A, maka kita dapatkan AY plus Y sama dengan min A. Ya. Nah, kita punya AY plus Y sama dengan min A, lalu kita kan tentukan Y-nya itu apa kan ya. Jadi ingat, jadi ketika kita mengklaim atau kita mengandaikan ada unsur bahwa setiap unsur A punya inverse-nya yaitu si Y-nya, maka kita akan cari Y-nya itu berapa gitu kan. Nah, ini seperti ini caranya ya. Tadi kita udah sampai di sini, maka AY plus Y adalah sama dengan min A. Nah, lalu Y-nya tuh apa gitu. Nah, dari sini kita bisa faktorkan Y-nya gitu. Kita faktorkan, dari sini kita dapat Y dikali A plus 1 ya. Nah, ruas kirinya adalah Y dikali A plus 1, ruas kanannya tetap min A gitu. Seperti ini jadinya. Nah, kalau begitu Y-nya adalah A plus 1-nya pindah ruas ke bawah gitu. Pindah ruas ke kanan, sorry. Jadi, Y-nya adalah min A per A plus 1. Namun Anda perhatikan bahwa ini hanya terdefinisi ketika A-nya tidak sama dengan min 1 ya. Karena ketika A-nya adalah min 1, maka Y-nya ini tidak terdefinisi di bilangan real. Ya. Karena penyebutnya 0 gitu ya. Kalau A-nya adalah min 1. Ya. Oleh karena itu, kita dapat klaim bahwa A-1 ini tidak punya inverse di R untuk operasi ini gitu. Nah, kita buktikan klaim kita bahwa unsur A-1 ini tidak punya inverse di R. Nah, kita buktikannya dengan kontradiksi gitu. Yaitu kita mengandaikan ada inverse-nya. Andaikan bahwa min 1 ini punya inverse. Katakanlah inverse-nya X gitu. Maka kalau X ini adalah inverse dari min 1, maka harus berlaku ini dong. Min 1 bintang X sama dengan 0 dan sebaliknya. X bintang min 1 sama dengan 0 gitu. Nah, karena tadi kita udah asumsikan bahwa dia berlaku komutatif ya, kita bisa buktikan juga memang berlaku komutatif, maka kita boleh ambil salah satu saja. Kita ambil yang salah satu persamaan aja, yang ini gitu ya. Maka min 1 pagar X sama dengan 0. Nah, apa akibatnya? Kita kembalikan ke definisi tadi. Nah, dari definisi itu kan min 1 bintang X itu adalah min 1 dikali X ditambah min 1 tambah X. Ya. Nah, karena min 1 plus X ini harus 0, maka kan berarti 0 sama dengan ini gitu. Ya, kita punya persamaan ini. 0 sama dengan min 1 dikali X ditambah min 1 ditambah X. Lalu di sini kita tahu min 1 kali X ini kan X ya, min X ya. Min 1 kali X adalah min X, maka kita punya min X, min 1 plus X. Karena plus min 1 ini sama dengan min 1. Maka saya tuliskan seperti ini. 0 sama dengan min X, min 1 plus X. Nah, di sini ada min X sama X, kita bisa operasikan dia dan menghasilkan 0 ya. Maka hasilnya adalah 0, ya.
Maka kita dapatkan ini, 0 sama dengan min 1. Karena min X plus X-nya adalah 0 ya. 0 sama dengan min 1. Dan ini adalah kontradiksi ya, jelas. Karena 0 ini bukan min 1. 0 tidak sama dengan min 1. Karena ya jadi kontradiksi ya. Artinya tidak mungkin min 1 ini punya inverse. Jadi terbukti bahwa min 1 tidak punya inverse pada operasi pagar di himpunan bilangan real gitu. Ya, contoh berikutnya, contoh 15. Misalkan saya definisikan suatu himpunan R bintang, yaitu himpunan semua bilangan real kecuali min 1. Ya, dapat dituliskan juga seperti ini. Ya, dan ada operasi pagar yang didefinisikan sama seperti pada pembahasan sebelumnya, yaitu seperti ini ya, definisi dari operasi pagarnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap unsur di R bintang ini punya inverse? Ya. Nah, oke, jadi artinya kita akan cek apakah untuk setiap unsur A di R bintang terdapat Y di R bintang juga, sehingga A pagar Y sama dengan 0 dan juga Y pagar A sama dengan 0 gitu ya. Kenapa 0? Sekali lagi karena memang 0 ini adalah unsur identitas dari operasi bintang, operasi pagar ini gitu. Nah, berdasarkan pemaparan pada contoh 14, kita tahu bahwa jika setiap unsur A di R punya inverse, di R bintang ini punya inverse, maka inverse-nya itu akan berbentuk seperti ini. Tadi kita sudah tentukan gitu ya. Nah, sekarang kita klaim bahwa setiap unsur A di R bintang ini memiliki inverse gitu ya, yaitu ini inverse-nya gitu. Oke, nah sebelum kita membuktikan klaim kita gitu ya, bahwa setiap unsur A di R bintang akan memiliki inverse, yaitu inverse-nya adalah ini ya. Nah, kita harus pastikan dulu bahwa Y ini adalah unsur di R bintang juga gitu. Nah, ya Y memang unsur di R bintang. Kenapa? Karena di sini kita tahu bahwa A-nya tidak mungkin min 1 ya. A-nya tidak mungkin min 1 karena min 1 ini tidak ada di R bintang. Maka Y ini selalu terdefinisi di bilangan real ya. Karena A-nya tidak min 1. Maka penyebutnya tidak mungkin 0. Maka dia akan terdefinisi di bilangan real. Tetapi mungkin nggak Y-nya ini min 1 gitu. Karena kalau Y-nya min 1 juga tidak terdefinisi di bilangan real bintang ini gitu kan, R bintang ini gitu. Ternyata tidak mungkin Y-nya bernilai min 1. Karena Y bernilai min 1 itu ketika Y-nya itu adalah min A per A gitu ya. Tapi kalau min A per A plus 1 tidak mungkin menghasilkan Y sama dengan min 1. Seperti itu ya. Oleh karena itu, Y ini akan merupakan suatu unsur di R bintang. Seperti itu. Nah, baru kita sekarang akan buktikan klaim kita bahwa setiap unsur A di R bintang akan memiliki inverse, yaitu ini inverse-nya. Gitu. Nah, sekarang kita ambil sembarang A di R bintang, kita akan buktikan bahwa A dioperasikan dengan min A per A plus 1 ini menghasilkan 0. Ya, sesuai dengan definisi dari inverse itu sendiri. Nah, jadi sekarang kita operasikan ya, A dioperasikan pagar dengan Y-nya, dengan min A per A plus 1 gitu. Nah, berdasarkan definisi dari operasi pagar ini, kita dapatkan hasil dari operasi ini adalah A dikali ini, min A per A plus 1, ditambah A, ditambah ini, ya, atau dikurang dengan ini gitu ya. Ya, tambah min A per A plus 1, yaitu sama dengan min A per A plus 1, seperti ini. Nah, kita samakan penyebutnya, Nah, jadi yang ini adalah kita tahu dia adalah A dikali min A per A plus 1 itu adalah min A kuadrat ya. Min A kuadrat per A plus 1 ditambah, nah yang A ini kita samakan penyebut juga, dia menjadi A dikali A plus 1 per A plus 1. Nah yang ini tidak berubah karena memang penyebutnya sudah sama, yaitu A plus 1. Jadi kita dapatkan ini. Nah, kita sederhanakan dia menjadi min A kuadrat plus, nah ini kita operasikan A kuadrat plus A, yang ini ya hasilnya, lalu min A, yang ini, per A plus 1, karena penyebutnya udah sama. Nah, sekarang perhatikan yang atas, di sini ada min A kuadrat plus A kuadrat, 0 ya. Lalu ada A min A, 0 juga, 0 ditambah 0, 0.
maka pembilangnya menjadi 0 dan penyebutnya A plus 1. 0 dibagi A plus 1 akan menghasilkan 0. Itu ya, karena apapun A-nya, ya 0 dibagi bilangan A plus 1 itu akan 0. Terbukti bahwa A pagar min A per A plus 1 adalah 0. Dengan demikian terbukti bahwa ini ya min A per A plus 1 merupakan inverse dari A untuk setiap bilangan A yang ada di R bintang gitu. Ya, jadi terbukti bahwa untuk setiap A di R bintang terdapat Y di R bintang sehingga A pagar Y sama dengan 0 dengan Y-nya adalah min A per A plus 1. Dengan demikian setiap unsur di A punya inverse. Setiap unsur A di R bintang punya inverse. Seperti itu. Ya, oke. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi operasi biner. Semoga dapat dipahami ya dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.